Kita masih bersama dengan Wakil Menteri Keuangan, pemirsa Pak Tommy. Tadi menjawab pertanyaan yang menggantung tadi, kalau anggaran untuk infrastruktur 400,3 triliun. Untuk IKN ini kan anggaran dari infrastruktur. Sudah adakah mungkin angkanya berapa bisa diinformasikan Pak Tommy? Angka itu memang sesuatu yang terus dikaji dan dicermati. Tapi sekali lagi saya tadi kan sudah menyatakan itu di dalam 400T tadi ya. Jadi itu sesuatu yang nanti akan diputuskan oleh pemerintah berikutnya. Nah, kalau bicara soal makan siang bergizi di sekolah, ini cukup menarik akhir-akhir ini Pak Tommy. Anggarannya 71 triliun rupiah, itu diambil dari mana? Apakah dari anggaran pendidikan atau memang mungkin ada pos khusus dalam APBN yang untuk belanja 3.613 triliun itu? Nah, kalau makan bergizi ini 71T itu berdiri sendiri, Mbak Tisa. Jadi nanti akan ada namanya Badan Gizi. Nah, rencananya itu 71T akan dikelola oleh Badan Gizi tersebut. Jadi di luar dari anggaran pendidikan. Jadi kalau untuk kira-kira ancer-ancernya itu makan bergizi itu sebetulnya hanya 2% dari APBN besar. Maksudnya apa? Makan bergizi ini sesuatu yang sangat penting, akan bertahap karena ini kan roll out-nya juga perlu kita pikirkan dengan seksama dan sebagainya dan seterusnya secara operasional ya. Ini suatu program yang sangat penting buat Pak Prabowo, dimulai dengan 71T dan itu akan berdiri sendiri. Oke. 71T, ini kemarin sempat ini beredar informasi anggarannya ternyata untuk satu porsinya cuma 7.500. Anggarannya ada yang 14.900. Nah, ini supaya masyarakat nggak salah paham, nggak salah persepsi dengan itu semua. Bagaimana sih untuk pembagiannya? Nanti dari Sabang sampai dengan Merauke, apakah dibagi rata semuanya 14.900 atau 15.000? Atau mungkin nanti disesuaikan lah dengan daerah masing-masing, kan harga bahan bakunya beda-beda gitu. Jadi untuk saya mau coba membalikkan atau meluruskan ya. Kita jangan melihat dari angka tersebut. Ini sebenarnya tujuannya kan untuk nutrisi, Mbak. Untuk sebetulnya ujung-ujungnya untuk kecerdasan dari anak-anak Indonesia. Saya rasa semua orang tua akan kepengen anaknya jadi cerdas, ya kan. Nah, jadi angka tersebut itu akan bertumpu atau angka satuan itu akan bertumpu pada standar gizinya, ya. Nah, itu akan dikemas oleh Badan Gizi dengan para pakar, dengan para nutrisionis dan sebagainya. Jadi saya kok rasanya kita jangan terlalu terpaku sama angka seperti itu. Kita harus lebih terpaku untuk targetnya apa dan berapa yang nanti akan menerima. Itu mungkin ya, itu yang menjadi suatu tolak ukur yang penting. Tapi nutrisilah adalah target yang paling penting dari makan bergizi. Ini program yang sangat bagus sekali ya Pak ya. Beberapa negara sudah menerapkan ini sejak puluhan tahun yang lalu. Tapi di luar sana masih saja ada beberapa pihak yang mengkritik program makan bergizi gratis ini. Bagaimana kemudian untuk menjelaskan pada masyarakat bahwa ini hal yang baik. Di negara sana sudah banyak yang melaksanakannya dan berhasil sukses dan mengurangi tingkat katakanlah kekurangan gizi ataupun stunting. Ya, jadi saya rasa kritikan itu pasti lumrah pertama-tama ya. Karena memang pertama Badan Gizi itu kan masih dibentuk. Jadi karena Badan Gizi ini sudah dijadikan acuan, nanti mereka yang teman-teman yang akan di Badan Gizi yang akan menyampaikan segala sesuatunya. Di situ saya rasa masyarakat akan mengetahui bahwa program ini memang sudah terukur dan sudah dipikirkan lumayan seksama gitu. Kira-kira begitu ya, Mbak. Jadi kalau bagaimana supaya masyarakat luas lebih menerima, menurut saya perlu waktu supaya ada penjelasan yang lebih baik, ya. Tapi itu akan terjadi dengan di establishnya Badan Gizi tersebut. Kapan kira-kira Pak estimasinya setelah nanti ini ketuk palu Pak Prabowo sudah dilantik begitu menjadi presiden, kapan kira-kira realisasinya anak Indonesia bisa menikmati makan bergizi? Kalau dari Pak Prabowo beliau sudah selalu mengingatkan bahwa ini harus jalan secepatnya. Berarti itu di bulan, kalau untuk dari segi anggaran itu tanggal 2 Januari 2025 anggaran 71T itu sudah ditargetkan untuk
digelontorkan oleh badan gizi tersebut. Untuk makanan 4 sehat 5 sempurna tadi Pak ya, bagi Betul. masyarakat Indonesia khususnya anak-anak yang berada di sekolahan untuk meningkatkan nutrisi mereka dan juga Betul. kecerdasan mereka. Nah selanjutnya kita juga ingin tahu nih Pak, kalau bicara soal target, ada tidak target utama atau target besar yang diberikan kepada kementerian dan lembaga yang mendapatkan anggaran cukup banyak dibandingkan dengan kementerian dan lembaga lainnya? Ya, sebetulnya coba kita lihat dari prioritas alokasi anggaran yang sudah disebut oleh Presiden tadi ya. Kan ada 6, ada pendidikan, ada perlindungan sosial, ada infrastruktur, ada kesehatan, ketahanan pangan, dan hukum dan HAMKAM ya. Hukum dan apa. Nah, ada sekitar 10 kementerian dan lembaga memang bisa 10 kementerian dan lembaga itu mendapat anggaran-anggaran yang terbesar. Semuanya itu bertumpu atau menargetkan ke 6 agenda prioritas tersebut ya. Jadi tentunya setiap kementerian dan lembaga mempunyai target-target tertentu nanti di setiap lembaga dan kementeriannya, tetapi di dalam ruang lingkup yang 6 tadi. Ada targetnya nggak Pak? Mungkin misalkan yang paling tinggi mana dulu nih Pak? Kalau kita lihat Pak, mungkin ada catatannya dari Pak Tommy. Kalau tidak salah dari anggaran keamanan atau dari mana Pak kira-kira Pak? Dari rincian belanja 10 kementerian dan lembaga terbesar, itu yang pertama adalah Kementerian Pertahanan, yang kedua adalah Polisi Republik Indonesia, yang ketiga Kementerian Kesehatan, keempat Pendidikan, Kemendikbudristek, kelima Kemenak, keenam Kementerian Sosial, ketujuh Kementerian PUPR, 8 Kementerian Keuangan sendiri, 9 Kementerian Perhubungan, dan nomor 10 Kejaksaan. Ya kan, jadi kalau dilihat dari ke-10 itu kan itu simpul-simpul dari 6 prioritas tadi. Ya. Baik. Nah, kalau misalkan kita tadi juga menyimak bahwa Presiden mengatakan saat ini kondisi ekonomi dunia tidak baik-baik saja. Ketidakpastian global, kemudian juga kondisi geopolitik yang berdampak kepada seluruh aspek. Bagaimana kemudian kita caranya untuk mengantisipasi hal-hal tersebut Pak? Dengan asumsi-asumsi yang sudah kita terapkan, dolar 16.100, kemudian tingkat pertumbuhan ekonomi 5,2%. Ya, risiko itu dua ya yang kita patut waspadai. Dari Pak Presiden menyebut kondisi geopolitik itu tentu sesuatu yang sangat perlu kita perhatikan serius. Ini perang di Ukraina dan Rusia tidak masih berjalan terus di Timur Tengah, tapi juga ada kondisi ekonomi yang tidak stabil ya. Kondisi ekonomi itu kan stagnasi dari perekonomian dunia. Kalau kita melihat di Amerika Serikat bahkan ada yang menyatakan bahwa kemungkinan mereka akan resesi, ya kan? Eropa juga masih lemah, Tiongkok juga pertumbuhannya tidak baik-baik saja. Jadi ini risiko-risiko memang yang perlu sangat diawasi. Nah, tapi ini kaitannya sekali lagi dengan resiliensi ekonomi Indonesia sendiri, ya. Kita selama ini sudah pertumbuhan ekonomi kita sudah cukup baik. Di tahun depan kita targetkan 5,2% dengan target-target yang lain. Jadi ini sebetulnya mencerminkan resiliensi kita. Ya. Nah, bagaimana kita memitigasi risiko tersebut ya dari kelima hal yang tadi saya sebutkan di depan. Ya, kita bertumpu pada kelima semacam simpul lah dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tadi saya sampaikan. Oke, baik. Perbincangan nanti akan kita lanjutkan kembali karena memang berbicara ekonomi ini dampaknya banyak sekali begitu ya bagi masyarakat Indonesia. Bagaimana mungkin juga tingkat pengangguran bisa ditekan, apa yang akan dilakukan pemerintah kemudian ke depannya. Kami kembali sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.